Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam era saat ini banyak kita temui bahasa-bahasa yang gaul dianggap oleh anak muda dan dianggap oleh orang tua termasuk bahasa yang aneh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia di media sosial, yaitu dampak dan tantangan dalam era digital. Bersama teman saya Muhammad Rashid Ridho, Mbak Ramadhani Sekar Purnama, saya sendiri Muhammad Firwo Setiono, Muhammad Noval Amran, dan Mas Yoga Aditya Tajudin. Next. Dalam beberapa tahun Siap. terakhir, media sosial telah menjadi platform utama komunikasi masyarakat Indonesia. Platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok menjadi sarana utama bagi individu dalam mengekspresikan pendapat, berbagai informasi, dan berinteraksi secara virtual. Namun, fenomena ini membawa dampak terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang mengalami pergeseran, baik dalam aspek ejaan, diksi, maupun struktur kalimat. Perubahan ini menimbulkan dua sisi dampak. Di satu sisi, media sosial menjadi wadah untuk pengembangan bahasa yang lebih dinamis dan kreatif. Di sisi lain, penggunaan bahasa informal dan kecenderungan tidak sesuai kaidah menjadi semakin umum, bahkan dalam komunikasi formal. Hal ini berpotensi mengurangi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan benar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media sosial mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang muncul, serta mengeksplorasi solusi untuk menjaga keseimbangan antara inovasi bahasa dan pelestarian struktur bahasa formal. Next. Oke. Di sini kami terdapat beberapa metode untuk penelitian. Yang pertama, jenis pendekatan. Kami melakukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh terkait fenomena bahasa di media sosial. Untuk metode pengumpulan datanya, kami melakukan survei online, analisa konten di media sosial, baik itu Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya, serta wawancara dengan ahli bahasa yang mempunyai kualifikasi yang kita butuhkan. Terus, untuk teknik analisa data, kita bagi menjadi dua, di mana statis deskriptif digunakan untuk mematenkan tren bahasa, terus yang kedua analisa naratif untuk memahami perubahan bahasa dan makna secara mendalam. Selanjutnya, itu kami melakukan sasaran dan partisipan. Di sini, sasaran atau partisipan kami lakukan dengan tiga pilihan, yakni penggunaan media sosial, terus ahli bahasa, serta praktisi komunikasi digital. Untuk tujuan dari metode kami ini, untuk memahami kebiasaan berbahasa di media sosial, mengidentifikasi pola pergeseran bahasa norma di media sosial, serta mendapatkan perspektif akademik dan praktis. Selanjutnya. Baik, selanjutnya kita mendapatkan hasil dan pembahasan berdasarkan penelitian sebelumnya, di mana kita mendapatkan 5 poin tren yang terdapat di media sosial. Yang pertama, penggunaan bahasa slang dan bahasa gaul. Biasanya, hal ini umum digunakan dalam menggantikan kata formal. Contoh kata tidak bakunya seperti anjay, caper, gabut, dan bucin. Selanjutnya, yang kedua, campur dan alih kode. Pengguna mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris atau daerahnya masing-masing. Contohnya seperti, guys, jangan lupa like dan subscribe channel aku ya. Kemudian, untuk yang ketiga, singkatan dan pemendekan. Penggunaan istilah seperti WKWK, OTW, atau LOL, ini biasanya menggantikan ekspresi dalam bahasa Indonesia yang baku. Kemudian, untuk dampak pada penulisan formal, kebiasaan menggunakan istilah bahasa tidak baku di media sosial membuat kesulitan beralih ke bahasa formal ketika menulis akademik atau profesional.
karena kebiasaan yang tidak menggunakan bahasa formal. Kemudian yang terakhir, kesadaran dan literasi bahasa. Pengguna menyadari perubahan bahasa, tapi belum sepenuhnya memahami dampak bagi pelestarian bahasa Indonesia. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari hasil analisis. Dapat disimpulkan bahwa media sosial mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang semakin informal, dipenuhi oleh bahasa-bahasa slang, bahasa campur kode, dan singkatan. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi menurunkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya. Oleh karena itu, perlu adanya kampanye literasi digital dan gerakan sadar berbahasa agar kreativitas tetap berjalan tanpa meninggalkan jati diri bahasa kita. Next, selanjutnya. Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok 2. Apabila ada kritik dan saran, silahkan tulis di komen pada video di bawah. Jangan lupa like dan subscribe video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.